Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Kerumunan yang ramai di jalan berangsur-angsur menjadi langka, tetapi Ye Chen dan Chu Ling di depan kedai teh masih minum teh, seolah menunggu seseorang. Chu Ling membalik cangkir teh dengan bosan dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Jangan khawatir, masalah ini tidak bisa membuat cemas. Ye Chen duduk di sana dengan mata tertutup, dan di satu sisi diam-diam merenungkan misteri mata langit. Selama beberapa jam, secara bertahap beradaptasi dengan mata langit, dan mata langit ini secara bertahap beradaptasi dengan tubuhnya. Namun, setelah beberapa jam pemahaman, Ye Chen menemukan bahwa mata langit ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Meskipun tidak sekuat mata roda abadi, itu juga mengandung banyak misteri. Ye Chen membuka matanya perlahan, mengangkat kepalanya sedikit, dan memfokuskan mata kanannya pada daun yang jatuh. Dengan pikiran diam di hati Ye Chen, tanda api di matanya benar-benar menyala seperti nyala api. Namun, hal yang paling aneh adalah bagian belakangnya, yaitu tepat di atas daun-daun berguguran yang dia pandangi, nyala api keemasan menyala, dan potongan daun itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Benar saja, mata langit memiliki keterampilan yang sama dengan mata roda abadi. Ini adalah kemampuan mata langit. Itu juga seperti api hitam Amaterasu mata roda abadi. Selama berada dalam jarak jauh, fokus pandangan mata akan menyalakan api keemasan. Api emas ini benar, nyala. Adapun api hitam mata roda abadi, itu tidak sama dengan nyala api emas ini. Amaterasu dari mata roda abadi adalah kekuatan misterius antara ruang dan waktu yang terjalin dengan ruang dan waktu. Itu hanya ditampilkan dalam bentuk api hitam. Oleh karena itu, kekuatan mata langit lebih lemah dari mata roda abadi. Namun, kekuatan keduanya berbeda, dan konsumsinya berbeda. Meskipun Amaterasu api hitam mata roda abadi kuat, itu datang dengan mengorbankan umur, tetapi api emas dari mata langit hanya menggunakan energi jiwa. Ye Chen menyeringai. Dua teman, ini sudah larut, dan toko akan segera tutup. Ketika Ye Chen mencibir, pria warung teh itu datang dan tersenyum canggung. Kita duduk sebentar. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan tas penyimpanan kepada pemilik kedai teh. Pemilik kedai tanpa sadar mengambil tas penyimpanan, dan merobeknya, sepiring 1000 batu roh mengkilap tergeletak di dalamnya, sehingga mata tuanya yang keruh berkedip sejenak. 1000 batu roh bagi Ye Chen, itu mungkin sejumlah kecil uang, tapi baginya, ini adalah kekayaan yang banyak. Ini hampir fajar. Begitu lelaki tua kedai teh itu pergi, Chu Ling menatap ke langit, ini hampir mendekati pagi hari. Ya, begitu suaranya jatuh, angin dingin datang dari sisi yang berlawanan, dan seorang pria paruh baya berbaju hitam muncul, memberi hormat kepada Ye Chen. Pria ini penuh dengan udara dingin, matanya acuh tak acuh, temperamennya membuat orang berpikir bahwa ini bukan orang, tetapi pedang pembunuh yang tidak bersenjata. Orang ini adalah Zhongli. Apakah senior siap? Tanya Ye Chen. Semua orang telah tiba di lokasi yang ditentukan, hanya menunggu perintah Ye Chen. Beritahu semuanya, lakukanlah. Mengerti. Ye Chen meminum teh di cangkir, lalu perlahan berdiri dan berjalan ke satu sisi. Di belakangnya, Chu Ling buru-buru mengikuti. Saat ini, sudah larut malam. Bahkan jika kota kuno itu makmur, tidak ada lagi orang di jalan.
Keduanya berjalan di depan satu sama lain dan berjalan ke sebuah toko di jalan, yang merupakan benteng jaringan informasi Sekte Zhengyang. Begitu keduanya masuk, pemilik toko maju dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya sangat baik, itu jatuh ke mata Ye Chen dan Chu Ling'er. Ye Chen mengabaikannya, tetapi melirik toko dan menemukan bahwa ada dunia kecil di dalamnya. Ada 50 orang jaringan intelijen Sekte Zhengyang di dalamnya. Mata Ye Chen menyipit, dan dia diam-diam memperkirakan barisan di sini. Kekuatannya tidak kecil. Saya tidak tahu apa yang diinginkan dua teman Tao. Ketika Ye Chen mencibir diam-diam, pemilik toko tersenyum pada Ye Chen dan Chu Ling'er. Aku menginginkan hidupmu. Ye Chen tersenyum, melangkah maju tiba-tiba, pedang Cixiao di tangan, menembak secepat kilat. Ekspresi pria itu berubah secara dramatis, tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan darah berceceran dan kepala bulat jatuh, pria itu tertekan sampai mati, dan dia terbunuh. Siapa? Merasakan keanehan di sini, di dunia kecil ruang toko, tiba-tiba ada orang-orang kuat bergegas keluar. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju, dan beberapa jenderal kematian di tahap Heavenly Immortal setengah langkah berdiri di depannya. Itu jenderal kematian, membuat mereka yang terburu-buru keluar tiba-tiba ketakutan. Ketika kerumunan terkejut, Ye Chen menghabisi 10 pasukan intelijen Sekte Zhengyang. Boom! Di sisi lain, pasukan kuat Sekte Zhengyang juga tersingkir oleh jenderal kematian mayat hidup. Ye Chen berteriak, "Bunuh! Semuanya!" Dengan suara dingin Ye Chen, lusinan assassin Yan Huang masuk. Adegan berikutnya sangat berdarah. Di bawah serangan 3 jenderal kematian, dan pasukan assassin, tidak ada seorang pun yang tersisa. Pada saat yang sama, ke segala arah Chu Selatan, tidak tahu berapa banyak kota kuno yang mengalami perampokan darah, 982 pangkalan jaringan intelijen Sekte Zhengyang diserang oleh teror pada saat yang sama. Kekuatan tingkat tinggi Yan Huang dan Heng Yue berkumpul, dan menyerang semua pangkalan jaringan intelijen Sekte Zhengyang secara bersamaan. Selain itu, Ye Chen dan yang lainnya adalah operasi yang terorganisir dan ditargetkan, yang mengarah ke pangkalan jaringan intelijen Sekte Zhengyang, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka pada dasarnya dihancurkan oleh pasukan Yan Huang dan Heng Yue yang kuat. Ye Chen memimpin untuk mengakhiri pertempuran. Orang kuat Sekte Zhengyang di benteng ini tidak ada yang selamat, dan seluruh toko diratakan olehnya, tidak meninggalkan jejak. Sejak itu, Zhong Jiang dan pasukan Heng Yue telah mengirim kabar baik berturut-turut. Setelah 3 menit, ketika pangkalan jaringan intelijen terakhir Sekte Zhengyang dihancurkan, itu adalah tanda bahwa perang malam ini benar-benar telah berakhir. Pertempuran ini berakhir dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, 982 basis jaringan intelijen Sekte Zhengyang yang telah bekerja selama bertahun-tahun, diratakan dalam waktu setengah jam. Kembali ke rumah. Dengan perintah Ye Chen, semua pasukan kembali ke Sekte Heng Yue. Menjelang fajar, pasukan yang menyerang jaringan intelijen Sekte Zhengyang dengan cara berbeda kembali ke kuil Heng Yue. Ye Chen berkata, harus mengatakan bahwa Istana Kebenaran memang sangat bermanfaat. Properti yang dijarah dari kuil kebenaran sangat besar, dan ada juga banyak harta yang disita dari basis jaringan informasi utama Sekte Zhengyang. Hal utama adalah bahwa ada beberapa bahan berharga yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh keheningan langit. Betapa menyenangkannya pulang. Tepat setelah kembali ke puncak giok, Ye Chen menabrak tempat tidur Chu Ling'er.
Ye Chen terbaring telentang. Aku akan pergi, Chu Ling'er melangkah maju, dan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, dia ditarik oleh Ye Chen. Di tempat, kemeja Chu Ling'er robek, dan Ye Chen, seperti binatang buas, berbalik dan menekan Chu Ling'er. Kamu tidak perlu menghadapi. Pipi Chu Ling'er memerah, dan dia mencoba mendorong Ye Chen menjauh, tetapi dia gagal. Ye Chen memberikan permainan penuh pada potensinya yang tidak tahu malu, dan sepasang tangan yang tidak jujur dengan sembrono menyentuh tubuh Chu Ling'er, sambil menyentuh. Tentu saja, saat Ye Chen hendak bersengrama, pintu terbuka, sebuah kepala kecil muncul, dan dia menatap pemandangan di tempat tidur dengan mata besar. Tak perlu dikatakan, itu adalah murid Ye Chen, Xian. Melihat Xian, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut, "Kamu gadis kecil, kenapa kamu ke sini?" Chu Ling'er mendorong Ye Chen turun darinya, dan segera menutupi tubuhnya, menutupi kulit telanjangnya, dan rona merah telah menyebar dari pipinya ke lehernya. Itu, Xian. Di masa depan, ingatlah untuk mengetuk pintu. Dibandingkan dengan Chu Ling'er, Ye Chen masih dengan wajah tak tahu malu. Aku mengetuk. Xian mengepakkan matanya lebar-lebar, wajahnya polos. Ye Chen berkata, "Apakah kamu mengetuk?" Xian menjawab, "Aku benar-benar mengetuk melakukannya." Ye Chen bergumam, "Itu, mungkin aku tidak mendengarnya." Xian berkata, "Guru, aku juga seorang wanita, dan kita bisa melakukan keduanya." Xian mengangkat kepalanya yang kecil, matanya masih berkedip, dan wajahnya masih polos. Ye Chen membuka mulutnya, dan dengan wajah tak tahu malu. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Xian yang dengan polosnya berkata. Di satu sisi, Chu Ling'er tidak bisa mendengarkan lagi, dan dia melonjak di tempat, dan menerbangkan Ye Chen keluar. Xian berkata, "Kakak, mengapa memukul guru?" Xian menatap Chu Ling'er dan berkedip. "Dia Ye Chen harus bertarung jadi aku menerbangkannya keluar." Dada Chu Ling'er bergelombang untuk sementara waktu, menatap tajam ke arah di mana Ye Chen keluar, mengingat rasa malu yang memalukan kali ini, pipi dan leher gioknya semuanya merah. Wow, di luar, Ye Chen telah menggosok pantatnya dan memanjat dengan malu. Aduh! Segera, suara main-main terdengar, dan Hong Chen Su muncul, pertama melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah, dan kemudian dia membeku, lihat posturnya, itu mati lemas. "Ada apa menertawaiku?" Ye Chen melirik Hong Chen Su. Hong Chen Su berkata, "Ada sesuatu." Hong Chen Su menatapnya dan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Dia juga mengangkat kakinya, dan kemudian dia terus berkata, "Di masa lalu, alam iblis yang ditekan oleh Yan Huang lahir, menurut berita yang dapat dipercaya, mereka diam-diam menggabungkan kekuatan dari semua sisi." Apa alam iblis? Mendengar berita itu, Ye Chen mengerutkan kening. Yang pertama ada dinasti pembunuh yang memiliki dendam pada Yan Huang, lalu ada klan hantu, klan sihir, klan darah yang memiliki dendam pada dataran Chu, kini telah menghasilkan 7 musuh di era zaman dulu muncul kembali, ini bukan kabar baik. Ya, ini bukan kabar baik. Hong Chen Su menarik napas dalam-dalam. Juga, alam iblis ditekan oleh Yan Huang di masa lalu. Sekarang dilahirkan kembali, pasti akan membalas pada Yan Huang. Apa ada berita yang lain? Ye Chen memandang Hong Chen Su. Jika ada berita, memang ada satu, yaitu, di utara memiliki bakat lagi. Dia juga memakai topeng hantu, dan aku khawatir dunia akan kacau. Yang utama adalah dia sepertimu. Wajah Ye Chen kembali gelap.
Aku mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar sama dengan sifatmu. Hong Chensu berkata dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan serius, sekarang, dia mahir mencuri barang, dan mengikat orang dan meminta tebusan. Itu tidak biasa. Dia mengikat gadis istana Xingyue dan seorang tetua wanita di istana Xingyue, dan hampir dia dimarahi dan menangis. Ini benar-benar sifatnya sepertiku, Ye Chen dengan anggun menyentuh dagunya. Dia bertarung lebih dari 300 ronde dengan putra istana Haus Darah, Huo Zun, dan dikalahkan. Dia diburu lebih dari 8.000 mil. Dia tidak tertangkap. Dia baru saja mendengar beritanya. Balas dendam, dia mengikat 5 murid inti istana Haus Darah. Ye Chen bergumam, sialan, bisakah kamu melakukan sesuatu yang serius? Begitu kata-kata Hong Chensu jatuh, Ye Chen memarahi dan mengejutkan Hong Chensu. Secara alami, Ye Chen tidak memarahi Hong Chensu. Ye Chen memarahi Xing Chen tubuh Tao-nya yang jauh di utara, melalui hubungan antara Ye Chen dan tubuh Tao. Pada saat ini, Ye Chen masih bisa melihat Xing Chen Tao duduk di atas batu besar dengan menyilangkan kaki. 5 orang juga disegel di sebelahnya, menunggu kuil Haus Darah membayar tebusan. Bos, jangan menyalahkanku. Xing Chen berkata dengan polos, merekalah yang melakukan sesuatu lebih dulu. Segera setelah aku keluar dari gurun, aku bertemu orang-orang di kuil Haus Darah dan memprovokasiku. Ye Chen memarahi, apa istana Xingyue juga memprovokasi? Apa yang kamu lakukan untuk mengikat seorang gadis? Xing Chen berkata, bos aku mengikatnya, karena dia terlihat sangat cantik. Brengsek, logika macam apa ini? Ye Chen berteriak lagi dan lagi, ada begitu banyak gadis cantik di dataran Chu, apakah kamu ingin mengikat setiap gadis yang terlihat cantik olehmu? Xing Chen menyeringai, dan berkata, aku akan menerima tebusan itu dan pergi melamarnya. Ye Chen berkata, bagaimana jika orang itu tidak setuju? Ye Chen menekan keinginan untuk melonjak, menatap Xing Chen Tao dengan wajah besar, melihat betapa anehnya tubuh Tao-nya. Xing Chen berkata, kalau dia tidak setuju akan lamaranku, aku akan memaksanya hingga dia setuju menerima lamaranku. Mendengar jawaban Xing Chen, Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya ingin menghajar dari kejauhan. Hentikan bos, orang-orang di aula Haus Darah ada di sini. Xing Chen berkata, segera melambaikan tangannya, aku akan pergi ke istana Xingyue setelah menyelesaikan masalah ini. Berbicara, tubuh Tao ini langsung memblokir percakapan dengan Ye Chen, sehingga Ye Chen menjadi sangat emosi. Ye Chen bergumam, saya telah belajar banyak. Dia benar-benar orang yang terpelajar hari ini. Ketika Xing Chen baru saja keluar, dia penuh dengan pemikiran bahwa Xing Chen adalah orang yang serius. Hari ini, dia bisa dilihat. Orangnya menyebalkan. Bahkan pria tak tahu malunya telah marah. Ini benar-benar kelakuannya sangat menyebalkan. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Dengan tubuh Tao seperti itu, dia seperti guntur susah diatur punya pemikiran sendiri. 2 atau 3 detik kemudian, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hong Chensu yang duduk di sampingnya. Melihat Hong Chensu lagi, seluruh mulut batu giok sedikit terentang, dan ekspresinya luar biasa, menatap Ye Chen dengan tatapan aneh, bukan untuk menyalahkannya, hanya karena Ye Chen berteriak pada dirinya sendiri sekarang. Ye Chen berkata, yah, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, aku tidak gila bicara sendiri. Ye Chen bergegas maju. Hong Chensu berkata, jangan katakan itu, aku mengerti.
Hong Chen-su segera berdiri dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen tidak tahu malu di depannya. Chen tidak tahu malu.